Halo pemirsa IDX Channel, berjumpa kembali dalam program A Day in Life. Program yang menyajikan tentang kehidupan sehari-hari seorang pengusaha, pebisnis, maupun sosok inspiratif yang dapat menjadi sumber inspirasi sekaligus motivasi bagi kehidupan Anda. Di episode kali ini, sosok inspiratif yang akan berbagi cerita kehidupan bisnisnya ialah Halo pemirsa IDX Channel, saya Gemma Giardi. Sekarang saya akan memulai aktivitas saya sehari-hari. Ikuti saya ya. Jadi inilah kehidupan saya sehari-hari. Saya selalu mengawali bangun pagi, kemudian saya berolahraga. Jadi biasanya tiap hari saya bangun jam 5 sampai jam 6. Terus kemudian saya cek market karena pada saat itu kan Dow Jones tutup. Terus kemudian saya mempersiapkan diri untuk opening market di pagi hari dan mempersiapkan trading plan. Sebelum saya trading, saya juga selalu mengajarkan pada murid-murid saya di program CAT, Chartered Astronaut Trader, untuk berolahraga. Dan saya kebetulan atlet bulu tangkis. Ya, dulunya saya aktif berolahraga bulu tangkis, ikut pertandingan dan seterusnya. Jadi untuk mempertahankan stamina, kemudian mempertahankan skill, saya tiap hari menyempatkan waktu untuk berolahraga, saya lari, terus kemudian saya melatih skill-skill bulu tangkis saya. Dan setelah itu saya selesai menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga, makan pagi.
akhirnya mengantarkan anak ke sekolah. Jadi karena kesibukan yang luar biasa ya, jadi kita harus sempatkan waktu karena memang itu yang paling susah untuk saat ini kita bisa sempatkan gitu. Jadi bagaimanapun saya usahakan untuk bisa kumpul bersama anak istri saya supaya tetap ada yang namanya quality time bersama keluarga. Nah, setelah itu biasanya saya langsung ke kantor. Diawali dengan meeting, ataupun saya langsung mengajar dan guide dealer-dealer kita untuk opening market. Tetap ikuti perjalanan saya, tetap di IDX Channel bersama saya Gema Guyardi. Halo pemirsa IDX Channel, saya Gema Guyardi, saya adalah CEO dan founder daripada Astronaci International. Astronaci merupakan sebuah metode analisa saham, forex, komoditi, dan seterusnya yang saya temukan tahun 2009, di mana menggabungkan financial astrologi dan Fibonacci, yang mana Astronaci ini berhasil membuktikan bahwa waktu dari pergerakan harga saham, komoditi, dan forex itu bisa ditentukan. Jadi saya bisa tahu, pengguna Astronaci bisa dengan detail tahu tanggal berapa saja harga akan naik dan harga akan turun. Jadi kalau selama ini kita berbicara tentang support resistance harga, sekarang melalui Astronaci dengan teknologi the Eye of Future, bahkan pada saat market belum terbentuk, kita sudah tahu di bulan depan itu tanggal berapa saja nanti support dan resistance akan terbentuk, tanggal berapa saja harga itu kalau naik akan berhenti naiknya, kalau turun akan berhenti turunnya. Dan akhirnya di tahun 2014 saya mendapatkan rekor muri untuk ini. Akhirnya tahun 2011 Forbes Magazine memberikan apresiasi dan mengangkat fitur Astronaci di dalam majalahnya. 2014 kita mendapatkan Muri Award untuk Astronaci. Dan kita bersyukur 2016 Bursa Efek Indonesia mengundang Astronaci untuk menjadi bell opener di perdagangan pagi. Kami sangat bersyukur atas apresiasi ini, dan pada akhirnya 2018 juga saya membawakan ilmu Astronaci ke kancah dunia, di mana saya mendapatkan gelar Master Financial Technical Analysis dari International Federation Technical Analysis, yang akhirnya Astronaci ini telah menjadi bagian daripada keilmuan Technical Analysis dunia. Dan tanggal 26 sampai 28 Oktober 2018 saya menjadi perwakilan Indonesia berbicara di depan seluruh master-master dan akademisi Technical Analysis di Kuala Lumpur di Conference International Federation Technical Analysis. Inilah perjalanannya, dari awalnya saya nol, belum mengerti tentang market, sampai menjadi penemu, sampai akhirnya metode Astronaci ini bisa menjadi kebanggaan Indonesia dan diperkenalkan menjadi sebuah keilmuan standar technical analysis yang diterima oleh International Federation Technical Analysis.
investasi saham pada saat saya berumur 21 tahun, tepatnya di tahun 2007. Pada saat itu saya mencoba melakukan investasi di pasar modal Indonesia, khususnya di saham, karena saya ngelihat koran kok kayaknya asik nih berita tentang saham dan seterusnya. Dan saya waktu itu memilih untuk trading ya di saham perbankan waktu itu. Dan itu waktu itu sahamnya baru IPO, Bank Kapital itu adalah saham pertama yang saya beli 4 Oktober 2007. Dan disinilah saya mendapatkan kenyataan bahwa ternyata investasi saham tanpa ilmu pengetahuan itu adalah nonsens. Artinya saya mengalami kerugian dan saya harus mencicipi yang namanya cut loss, modal saya hilang 30% karena saya tidak mengetahui apapun, saya tidak tahu analisis fundamental, technical, apapun itu. Saya hanya mencoba beli, hanya melihat seperti layar random begitu, lalu saya tinggal pilih saham, saya klik begitu saja. Dan ternyata trading itu tidak seperti itu. Investasi juga memerlukan sebuah analisa yang begitu mendalam gitu. Jadi itulah perjalanan saya. Awal mula saya masuk di dunia financial market ini melalui pasar saham Indonesia. Tidak selamanya modal besar atau size usaha yang besar itu bisa diserap market. Tetapi kalau di pasar saham Indonesia ataupun di pasar saham dunia dan juga forex market, commodity market, uang 1 triliun itu tidak ada artinya. Artinya apa? Apabila bisnis size Anda adalah 1 triliun ke atas, itu masih bisa diserap dengan nyaman oleh market. Ya, berbeda dengan misalnya kita buka bisnis, misalnya saya buka bisnis hotel, kemudian saya bukanya hotel bintang 5 sekelas JW Marriott, kemudian saya bukanya di kabupaten kecil, mungkin nggak akan ada yang bisa menyewa kamar tersebut. Berbeda dengan saham, dimanapun Anda di kabupaten kecil, asal Anda punya internet, Anda menjadi bagian daripada Bursa Efek Indonesia, Anda bisa berdagang, berbisnis saham dengan size ratusan miliar hanya dengan duduk-duduk di pinggir pantai. Itu yang saya suka. Saya gagal berinvestasi saham, ya pasti tidak ada orang yang namanya selalu berhasil. Nah, tapi definisi gagal itu adalah bukan berarti pada saat kita beli saham dan kemudian sahamnya turun, lalu kita dianggap gagal. Tidak, itu bukan definisi gagal yang saya maksud. Tapi definisi gagal yang saya maksud adalah pada saat kita mengalami total loss, kemudian kita bangkrut sampai akhirnya tidak bisa kembali lagi. Jadi ini yang harus kita jelaskan bahwa di dalam perjalanan kita berinvestasi, selama kita masih berinvestasi, selalu akan ada yang namanya naik turun ya perjalanannya, tidak selalu mulus. Nah, disinilah nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya menjadi seorang trader dan investor yang sukses, bagaimana caranya kita memiliki metode yang benar supaya probability untuk kita gagal itu semakin berkurang. Jadi kalau saya gagal 2008, itu adalah momen yang cukup dalam buat saya untuk loss di saham, terlebih pada saat itu ada krisis dari Amerika Serikat dan memang pasar modal Indonesia kena dampak yang cukup besar. Sukses perlu diperjuangkan. Banyak orang bilang sukses membutuhkan luck, tetapi bagi saya luck adalah preparation bertemu dengan opportunity. Pada saat Anda ingin memulai satu usaha, pastikan bahwa usaha Anda akan membantu hidup orang banyak dan produk yang Anda hasilkan membuat hidup orang lain, status sosial orang lain menjadi lebih baik dari hari ke hari. Itulah sukses menurut saya. Bersama saya Gemma Guyardi, CEO dan founder Astronaut International, Anda sedang menyaksikan IDX Channel.
Saya adalah seorang pilot, saya certified flight instructor, dan saya mengajarkan jet juga di Amerika. Saya Citation 5 Jet Pilot, dan saya memegang semua lisensi instruktur per hari ini. Kemudian saya juga seorang trader. Jadi kalau kita bicara di dalam keseharian saya juga mengajar penerbangan, saya mengajar trading, saya juga membuat sebuah analisa, tentunya kendalanya adalah waktu. Kedua kendalanya adalah energi, stamina-nya benar-benar terkuras habis, khususnya pada saat pekerjaan kita ini, kalau Anda sebagai seorang trader ya, itu pekerjaan yang 80% menggunakan otak. Jadi otak kita itu benar-benar diperas habis untuk digunakan terus berpikir dan memprediksi, karena itu semua akan menggunakan otak kita dan energi kita terkuras habis. Nah, disinilah kita melihat satu peluang sebenarnya bahwa seorang muda itu harus bekerja lebih keras, bekerja smart dengan passion, tetapi kendalanya tetap saya harus membagi waktu bersama keluarga, kemudian saya harus membagi waktu untuk manajemen itu sendiri. Jadi begitu banyaknya bidang usaha atau lini usaha daripada Astronaci Group ini membuat saya harus tetap profesional dan membuat saya harus tetap top speed ya, jadi up to speed di dalam segala challenge, dan ini memang cukup berat. Jadi saya harus upgrade semua ilmu, saya harus tetap membina staff kita supaya mereka bisa juga mengikuti ritme kerja kita gitu. Keinginan yang saya inginkan sampai hari ini, ya kita selalu mengupgrade target kita. Jadi apakah sudah tercapai? Belum. Keinginan saya mungkin sudah tercapai pada saat saya meninggal. Karena pada saat itulah mungkin saya sudah tidak bisa lagi menambah keinginan saya. Tetapi dari target-target yang sudah kita buat, itu sudah setidaknya ada yang kita tercapai. Saya ingin punya sekolah pilot, saya sudah punya. Saya ingin punya pesawat, saya sudah punya. Kemudian saya ingin punya gelar yang begitu berharga di financial market, saya sudah punya. Saya sudah punya gelar begitu banyak di aviation, kemudian saya juga menjadi captain daripada jet aircraft, saya sudah punya. Tetapi apakah itu berhenti di situ? Tidak, saya otomatis mentargetkan yang lebih tinggi lagi. Karena hanya dengan memiliki satu target yang lebih tinggi, saya memiliki semangat hidup dan semangat kerja. Tanpa itu, saya tidak akan memiliki semangat untuk di-challenge oleh situasi. Pemirsa IDX Channel, terima kasih telah mengikuti keseharian saya mulai dari awal bangun pagi sampai setiap perjalanan dan setiap aktivitas yang saya lakukan. Semoga apa yang saya lakukan dan Astronaci lakukan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Ingat bahwa kesuksesan itu tidak datang dengan sendirinya, harus diperjuangkan, dan semoga apa yang saya lakukan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk menjadi lebih baik buat bangsa Indonesia. Sukses selalu, dan pastikan pemirsa selalu update informasi bisnis terbaru di IDX Channel, di official TV of Indonesia Stock Exchange.